Tiba saatnya untuk kita mendengarkan pemberitaan firman. Kita akan naikkan satu pujian, yaitu Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Berkati Tuhan jemaat Wentworthville. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan membuka hati kami semua, roh dan pikiran kami, sehingga sewaktu firman ditaburkan, Tuhan kami mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Kau bertata di gereja ini di atas pujian dan penyembahan. Sehingga Roh Kudus Engkau hari ini bicara di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini.
para hamba-hambamu Tuhan yang mengucapkan syukurnya karena kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus, sehingga Tuhan Kau bisa memakai untuk menjadi berkat lewat mulut ini Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu keluar lewat firman yang menganugerahkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Luar biasa, udah lama saya datang ke sini ya, baru seminggu juga. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada semua orang yang melayani hari ini. Tepuk tangannya kayak begitu sih. Saya jadi kebahasan, saya offended. Tepuk tangan yang meriah sekali. Habis rap-rap saudara, kita mengenal Yesus Kristus lebih dan lebih lagi. Amin. Minggu kemarin saudara, saya nggak ada di sini karena saya ingin mengikuti sidang raya sinode, sidang raya Uniting Church bersama dengan para hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja yang lain, saudara. Sehingga saya tidak bisa di sini, dan saya juga sewaktu saya pulang ke Indonesia, ada satu pendeta yang mengajukan nama saya untuk menjadi keynote speaker dalam sinode, saudara. Jadi dipilih dari sekitar ratusan pendeta, dipilih 4, salah satunya pendeta Raymond Joso, saudara. Mungkin itu bangga tapi tegang, saudara. Mungkin saudara bangga, saya yang tegang, saudara. Karena kalau saya salah ngomong rasanya di depan pendeta-pendeta Uniting Church, itu tiada ampun bagimu seperti yang saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, saya masih hidup. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tergerak hatinya untuk mendengarkan firman yang saya berikan waktu kemarin ini tentang gereja yang multicultural. Gereja kita pun gereja yang multicultural, amin. Tapi saya tidak mau bicarakan tentang itu. Saya mau mengupas dari ayat-ayat yang diberikan oleh Lectionary Uniting Church. Saudara tahu gereja Uniting Church percaya dengan perjanjian baru dan perjanjian lama? Amin. Dengan itu saudara, siapa yang punya Alkitab? Yes, masuk surga semuanya. Siapa yang punya Alkitab, saudara? Kalau tidak ada, silakan ambil di belakang, saudara. Alkitab itu penting, saudara. Kita buka perjanjian lama di 2 Tawarikh 35. Nah, mateng. Tawarikh itu di mana ya? 2 Tawarikh 35. Saya rada-rada pincang-pincang sedikit, saudara, karena kemarin saudara saya melawan satu hamba Tuhan di tenis, saudara. Udah lama saya nggak main tenis, saudara. Lawannya langsung seperti pizza pras, saudara. Jadi kaki saya nyetek-vlog, saudara. Jago nih pendeta Henry. Dikasih makan apa selama 2 minggu nih? Oh, ganas banget kemarin di tenis sih. Ikan. Luar biasa. Ikan. 2 Tawarikh 35 ayat yang pertama sampai 19. Udah sakit kalah lagi ya. Luar biasa. Tapi masih ada hari Sabtu ini, saudara. Doakan pendeta Henry. 2 Tawarikh 35 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya mau mengajarkan hari ini tentang kenapa kita merayakan Paskah. Gereja Uniting Church tetap masih sampai hari ini merayakan Paskah. Kenapa, saudara? Gereja-gereja Protestan yang lain pun sampai hari ini tetap merayakan Paskah. Sampai nanti ganti musim, yaitu musim Pentakosta. Tetap di depan gereja saudara ada salib besar yang mengingatkan kepada kita cerita kebangkitan Yesus Kristus. Tentang Paskah sekali lagi. Ini sudah minggu yang ketiga saudara masuk Paskah. Paskah itu bukan hanya sekedar 2 minggu yang lalu, sewaktu kita retret, sewaktu kita bersenang-senang, dan sewaktu kita jalan-jalan, saudara. Paskah itu bukan hanya dirayakan 2 minggu yang lalu, tapi juga setiap hari. Dan saya mau mengajak kita semua untuk membahas Paskah itu apa. Dan ini menjadi berkat, saya percaya, untuk kita semua yang mengerti. Paulus sendiri berkata, saudara, orang yang mengenal kebangkitan Kristus itu
kalau tidak mengenal kebangkitan Kristus, iman kita sia-sia. Saya sudah khotbahkan ini tentang Paskah saudara di retret. Saya pengen tahu kalau cerita tentang Natal itu diceritakan berapa kali di Alkitab? Tidak tahu tak? Dua kali. Tapi kalau cerita tentang kebangkitan Kristus di 4 Injil saudara diceritakan. Berarti apa artinya saudara? Artinya Paskah itu penting sekali untuk kehidupan rohani kita. Amin. Sehingga itu saudara, kalau saudara sudah buka 2 Tawarikh 35, saya juga mesti cari saudara. 2 Tawarikh 35 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Tapi kita akan baca loncat-loncat saudara. Kita akan melihat bagaimana perjanjian orang-orang perjanjian lama dulu banget saudara merayakan Paskah. Seperti saudara tahun 2010 ini merayakan Paskah, dari dulu saudara udah ada yang merayakan Paskah. Dengan itu kita lihat Raja Yosia merayakan Paskah. 2 Tawarikh 35 ayat yang pertama. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan, tempatkanlah tabut kudus itu dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut kuak-kuakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan kuak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan kuak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberikan sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, Zakaria dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah. Dan selain itu 300 ekor lembu. Kita loncat ke ayat yang ke-11. Maka disembelilah domba Paskah dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Kita loncat lagi ke ayat yang ke-15. Para penyanyi yakni Bani Asaf ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud. Asaf, Heman dan Yedutun pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka karena saudara-saudara mereka orang Lewi menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakar di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Jadi saudara perhatikan di sini dari sejak zamannya Musa, saudara ini merayakan hal yang historical, yang bersejarah. Dan perayaan Paskah itu saudara bukan hanya sekedar merayakan, tapi ada artinya dalam kehidupan orang-orang Israel, orang-orang Kristen saat ini. Tapi sayang saudara, di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27, akhir riwayat dari Raja Yosia ini dibunuh sama Neko namanya, Raja Mesir saudara. Dibunuh saudara. Akhir dari riwayat Yosia ini saudara, di ayat yang ke-21, yang mengirimkan utusan kepada Yosia dan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak.
Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tapi Yosia, perhatikan di sini, tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah. Saudaraku, tadi saudara juga bacakan Kisah Para Rasul 9, bagaimana Saulus bertobat, bagaimana Saulus menerima kebangkitan Kristus Yesus. Saudara masuk Paskah ini, saudara akan mendengar banyak khotbah dan banyak firman tentang bagaimana Yesus menampilkan dirinya kembali sesudah dia mati di kayu salib, sesudah dia bangkit, dia ketemu dengan murid-muridnya. Siapa sih murid Tuhan? Oh, cuma beberapa. Yang lain muridnya siapa? Nggak tahu saya ya. Siapa sih murid Tuhan? Puji Tuhan. Yesus, saudara, sesudah Yesus bangkit dari Paskah itu, cerita Paskah itu, saudara, dia menemukan murid-muridnya. Dia ketemu sama Simon Petrus, dia ketemu juga sama Maria Magdalena, dia ketemu juga sama yang tidak percaya pun dia ketemuin, namanya Thomas. Tapi Tuhan juga memakai Saul, saudara. Tuhan juga memakai Saul yang menganiaya gereja Tuhan, yang menghancurkan gereja Tuhan, yang mengacaukan gereja Tuhan. Sampai sini orang-orang yang mengacaukan gereja Tuhan? Oh, tidak ada. Puji Tuhan. Berarti semua ini baik semua. Ya. Saulus ini, saudara, dia dulunya mengacaukan dan membunuh murid-murid Tuhan. Tapi sebelum kita lihat, saudara, antara kedua cerita ini, saya mau tekankan satu. Kenapa Raja Yosia sewaktu dia merayakan Paskah, sesudah dia memberikan segalanya, dia tetap, saudara, tidak mengenal dan bisa mendengar suara Tuhan. Sebab apa, saudara? Sebab Raja Yosia tidak mempunyai Yesus Kristus dalam kehidupannya. Alkitab mencatat Yesus Kristuslah yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Sehingga oleh Yesus Kristuslah kita bisa masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah. Amin. Dengan Yesus Kristuslah bangkit dari kayu salib, saudara, dari kuburan, saudara, sehingga dia bisa memenuhi janji-janji untuk saudara dan saya. Amin. Supaya bisa kita melihat betapa baiknya kalau Diani sama Amin menyanyi. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan lagi, saudara. Saya sesudah nyanyi itu, saudara, saya sampai loncat dari kursi, sampai istri saya saya pengen lari, pengen peluk, saudara. Sudah lama, saudara, saya ingin sekali mereka menyanyi, saudara. Puji Tuhan, saudara. Raja Yosia, saudara, kasihan dia. Dia itu menyumbang, dia itu mengerti arti Paskah, dia itu melayani Tuhan. Dia menyumbangkan tenaga kerjanya, dia menyumbangkan banyak sekali korban-korban. Sampai Alkitab mencatat dia kasih 3.000 kambing domba, saudara. Sampai di sini Paskah kasih saya kambing domba 3.000? Jangan, saudara. Saya juga nggak tahu mesti taruh di mana, saudara. Mungkin Australia banyak sekali, saudara, farm, saudara. Tapi saya bukan farm, saya pendeta, saudara. Tapi kalau saudara tahu, Raja Yosia mengerti. Dia bilang, kuduskan dirimu semua. Sebab hari raya Paskah ini kita akan memuji Tuhan. Oh, dia cari penyanyi-penyanyi. Ya. Di sini penyanyi-penyanyinya namanya Asaf, Heman, Yedutun. Jelek-jelek namanya, saudara. Kalau di Wentworthville nama-namanya luar biasa. Ya. Tapi saudara, Raja Yosia karena tidak mengerti apa Paskah dan kebangkitan Yesus Kristus, waktu ada tantangan datang, saudara, Raja Yosia di ayat yang ke-21 dan 22 tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah. Itu perjanjian lama, saudara. Itu perjanjian lama. Sekarang kita ke perjanjian baru. Kita lihat Kisah Para Rasul 9. Saya ajak semua kita buka Kisah Para Rasul 9 yang tadi dibaca. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19.
Kisah Para Rasul 9, saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19 menceritakan tentang bagaimana Yesus memanggil Saulus. Menceritakan bagaimana cerita Paskah itu menjadi realitas untuk kehidupan Saulus. Sewaktu Saulus ini, saudara, lagi mengacaukan gereja Tuhan, dia ketemu sama bosnya, saudara, yaitu Yesus Kristus. Sampai firman Tuhan berkata dia rebah dari kudanya, dia jatuh, saudara. Tahu rebah? Pernah nyungsep gak, saudara? Nyungsep, saya pernah, saudara, nyungsep keserimpet, saudara. Nyungsep sampai loncat begitu, saudara. Pernah juga saya ngaku dosa sekarang ya Tuhan ya. Saya pernah, saudara, gak sengaja saudara lagi jalan, tiba-tiba ada orang tua itu keserimpet dengan kaki saya. Dia yang nyungsep, saudara. Patung, saya pikir, aduh, untung dia gak patah kaki segala macam, saudara. Pernah, saudara, di Liverpool Pit Street itu, saudara. Saya sampai kaget, dia loncat, saudara, karena keserimpet. Nyungsep, dia rebah di bawah. Aduh, saya langsung telepon ambulans, saudara. Saya takut, saudara. Waktu Yesus menemui Paulus, saudara, dia tidak tahan akan kemuliaan Tuhan, sehingga dia jatuh dari kudanya, saudara. Berapa banyak manusia harus jatuh dulu, saudara, baru mengiyakan Yesus. Halo, udah jatuh masih nanya lagi, ini siapa ini? Saudara baca, dia bilang, siapakah engkau ini? Kalau saya dari Yesus, saya bukan ngomong, saya Yesus, engkau yang menganiaya aku. Udah, saudara, saya tahu kabok saya. Sungguhan, saudara. Ya toh. Tapi disinilah kasih Kristus terwujud, saudara. Kepada orang musuh-musuhnya, saudara. Yesus tidak, gak kependekannya mau main abok, saudara. Enggak. Dia malahan mau mengasihi Saulus. Saudara perhatikan di sini, saudara. Sewaktu dia rebah di tanah, Saulus sudah diam di tanah, saudara. Lalu ayat yang ke-8, Alkitab mencatat Saulus bangun dan Saulus berdiri. Dan sewaktu Saulus bangun dan berdiri, ayat yang ke-15, dia mengikuti tujuan hidupnya, panggilannya, yaitu ia pergi menjadi pilihannya. Sesudah dia pergi, saudara, dia dibaptis, dia makan, dan dipulihkan keadaannya. Dia tadinya dari jalan yang salah, saudara, kembali kepada jalan Tuhan yang benar, sehingga rencana Tuhan, tujuan hidupnya itu segala-galanya Tuhan. Sehingga dia di ayat di Korintus, Efesus, dia bilang, saudara, sia-sia apa yang aku telah lakukan di dunia ini kalau aku tidak melayani Tuhan. Halo, sia-sia kehidupan ini tanpa kita mengandalkan Tuhan. Dia mengerti sekali rencana Tuhan yang indah. Dan metode dia rebah, bangun, berdiri, dan pergi, itu seperti skematik yang diulang akan kejadian Paskah. Yesus jatuh juga toh? Jatuh. Waktu dia mengangkat salib, jatuh enggak? Jatuh. Berapa kali, saudara? Enggak sekali. Sampai ada orang yang nolongin, saudara. Sampai di kayu salib pun, sampai dia masuk ke kubur, dia rebah di situ, saudara, mati. Tapi, saudara, dia tidak diam di kubur, dia keluar, dan dia bangun, dan dia berdiri, dan dia bangkit, menceritakan bahwa kita semua, saudara, harus mempunyai Yesus in His resurrection. Kita bangkit dan kita bangun dan kita berdiri. Jangan tinggalkan Yesusmu itu dalam kubur, saudara. Karena itu bukan Yesus yang kau sembah. Yesus yang kau sembah itu adalah Yesus yang bangkit. Perayaan Paskah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Raja Yosia kasihan, saudara. Dia udah menyumbang 3.000 domba Paskah, domba untuk disembelih.
Tapi semuanya tidak mengenal penciptanya. Tapi Saulus, biarpun dia menganiaya gereja Tuhan, dia menyembelih domba Paskah. Halo? Gereja Tuhan kan domba-domba. Dia membunuh domba-domba Paskah. Saulus itu, saudara. Sampai Yesus pun meminta dia untuk bertobat. Tapi di sini interaksi antara Yesus dan Saulus bisa menjadi berkat. Saudara tahu perjanjian baru 3/4 itu yang nulis tahu siapa? Tahu siapa? Paulus. Satu orang ini loh yang ketemu Yesus. Karena mulainya dari kebangkitan Yesus. Karena cerita Paskah itu dia bisa menjadi berkat bagi jemaat Weymouthville tahun 2010. Sekarang tanggal berapa? 18 jam 6 sore. Kita masih bisa merayakan Paskah pada hari ini karena kebangkitan Kristus yang terjadi dalam kehidupan Saulus. Kita bisa mendengar surat-surat yang dia tulis, kesaksian-kesaksian pelayanan-pelayanannya dia, sehingga dia memenuhi sendiri, saudara, tujuan hidupnya. Enak menjadi Paulus. Ada bilang, oh enak, dia dipakai Tuhan. Enak aja. Kamu tahu kalau saudara baca ceritanya Saulus Paulus ini, saudara, waktu dia melayani, dia dipenjarakan. Siapa di sini pernah dipenjarakan? Saya pernah demo, saudara. Saya dimasukin detention center sehari, saudara. Pernah demo, saudara, sendiri sama gereja Pitt Street United Church, saudara. Gak enak di dalam tahanan detention center, gak enak dia aja duduk gitu kayak orang bego, saudara. Kalau Paulus, saudara, waduh, bukan di penjara, digebukin segala macam, saudara. Untung saya masih ada hukum human rights, saudara. Kalau ada yang mau mukul saya, waduh, ini mulai ngomong, saudara. Tahu pendeta saudara kan saya. Ya toh. Tapi kebangkitan Yesus Kristus itu terjadi dalam kehidupan Saulus, sehingga namanya pun dia berubah menjadi Paulus dan kehidupannya menjadi berkat. Saudara lihat perbedaan antara Raja Yosia dan Saulus. Bagaimana kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi penting sekali dalam kehidupan rohani. Why? Sampai di Alkitab pun diceritakan 4 kali, saudara. Kebaktian Paskah bukan hanya 2 minggu yang lalu, saudara. Kebaktian Paskah itu setiap hari sampai nanti musim Pentakosta, saudara. Kita belajar bagaimana Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang-orang yang mengenal kebangkitan Kristus untuk melayani Dia. Sewaktu Saulus dipanggil, saudara, Saulus, Saulus, panggilan itu sama dengan panggilan kita semua. Dipanggil, saudara. Ibu Neti, Ibu Diani, Pak Weli, Sally, Dennis. Panggilan yang sama dipanggil. Pendeta Reno dipanggil, Pendeta Henry dipanggil, Truly dipanggil, Ibu Kandida dipanggil, Ingrid, semua dipanggil. Sama panggilannya. Jangan sampai kita rebah jatuh dulu, saudara, baru merespon. Halo, gak enak, saudara. Saya mengalami dan saya melihat orang mengalaminya juga, saudara, sebagai pendeta. Pendeta Henry juga mungkin bisa tahu. Gak enak, saudara. Kalau orang yang keluar dari rencana Tuhan, orang yang keluar dari gambar Allah itu, saudara, hidupnya kacau, saudara. Hidupnya kacau. Dan itu, saudara, gak enak, saudara. Tapi seperti Saulus, yang dia mengenal Yesus pribadi, dia mempunyai hubungan sehingga dia bisa masuk ke dalam perjanjian itu, di dalam janji-janji kasih Allah. Raja Yosia menyembelih domba Paskah, ya. Dia taat kepada Musa punya ajaran. Seperti kita juga taat kepada perjanjian lama. Tapi dia tidak menemukan tujuan hidupnya melalui hubungan Yesus Kristus. Melayani, iya. Raja Yosia melayani. Menyumbang, apalagi menyumbang. Tapi saudara,
dia tidak mengenal akan cerita Paskah itu. Tapi kalau Saulus, saudara, dia membunuh murid-murid Tuhan, dia menyembelih domba Paskah, tapi dia mengenal suara Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, dia berpaling dan dia bertobat, saudara. Lalu dia menemukan tujuan hidupnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti Saulus mempunyai tujuan hidup yang kekal dalam rencana Tuhan yang indah, demikian setiap dari kita semua juga dipanggil untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah ini. Jangan lewatkan cerita Paskah ini, Tuhan yang luar biasa. Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Bagaimana dengan perjanjian tahun 2010, saudara? Jemaat Wentworthville, jemaat yang diberkati Tuhan. Bagaimana saudara merayakan Paskah, saudara? Bagaimana saudara merayakan Paskah, saudara? Saudara melayani, tidak apa-apa. Saya senang saudara melayani, karena disitulah saudara akan menemukan janji-janji Tuhan. Tapi jangan seperti Raja Yosia, melayani tapi tidak bisa mendengar suara Tuhan, melayani tapi tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi sepertilah Saulus, yang dia mendengar suara Tuhan dan dia menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Firman Tuhan menyatakan di sini, Alkitab mencatat bahwa panggilannya bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk raja-raja. Amin, saudara. Jemaat Tuhan Wentworthville, saya berdoa setiap dari kita mempunyai panggilan yang kudus. Halo, mungkin saudara bisa nyanyi, mungkin saudara bisa lihat sendiri banyak orang, banyak jemaat yang bisa mempunyai karunia Roh Kudus itu, saudara. Itu tidak semua dapat, saudara. Pakai, saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai sampai raja-raja mendengar. Itu yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Saya bangga melihat setiap dari kita mengambil pelayanan di gereja ini. Seperti di perjanjian lama, seperti di perjanjian baru, seperti di perjanjian hari ini. Bukan hanya untuk pendeta saja, benar ya Pak ya? Not just for minister. Not just for minister. Setiap dari kita, kalau kita bisa masuk ke dalam kebangkitan Paskah ini, saudara, saya percaya saudara bisa memuliakan nama Tuhan dalam rencana yang kudus. Tema pelayanan tahun 2010 Gereja Wentworthville apa, saudara? Living a life of purpose. Ada tujuannya, saudara. Kenapa saudara dan saya ada di gereja ini? Kenapa saudara menjadi orang Kristen yang baik? Ada tujuannya. Tujuannya yaitu seperti Saulus menjadi Paulus, menerima Yesus Kristus, tapi menjadi berkat bagi yang lain. Raja Yosia berkata, layanilah Tuhan. Betul, saudara. Tapi di sini kita melihat bagaimana kehidupan orang berubah, karakternya, rohaninya, dan semua yang dijanjikannya terjadi kalau dia mengenal cerita kebangkitan Yesus Kristus. Bukan Saulus saja, saudara. Simon Petrus berubah, amin. Sampai Tuhan bilang, saudara, sampai Tuhan bilang, upon this rock I will build my church. Dia tidak bilang, oh di atas batu karang ini aku akan membangun pelayananmu. No. Halo? No way. Tuhan tidak pernah bekerja hanya individual, saudara. Dia pilih satu bangsa, dia pilih umat Israel, dia pilih semua yang mengaku akan Yesus Kristus, sehingga dia bisa menaruh juru selamat. Keselamatan itu, saudara, bisa dibagikan. Saudara yang diberkati Tuhan, sampai ibunya mertuanya Petrus, saudara, dia sakit toh. Pernah baca di Lukas, ibu mertuanya Petrus berbaring rebah, saudara, di ranjang, sakit, saudara.
disembuhkan oleh Yesus. Saudara perhatikan di ayat itu, saudara. Dia bangun dan ditulis di situ dia melayani dia. Menjadi orang Kristen, saudara, tidak stop sampai hanya datang ke gereja. Menjadi orang Kristen, saudara, kalau Kristen yang benar-benar mengenal karya Allah yang terjadi dalam kehidupan Kristus Yesus, Kristen yang radikal, saudara. Kristen yang bisa membantu teman-teman kita yang refugi. Halo, teman-teman kita yang sedang susah tidak dapat pekerjaan. Halo, 3/4 pekerjaan saya dalam seminggu itu bukan counseling, saudara. Membantu jemaat sini, jemaat sana, sono, saudara, untuk kehidupannya. Ya, saudara. Oh, pendeta Raymond, kan didoain aja udah cukup, enak aja. Halo, mesti sampai ke MP segala macam, saudara mesti ngomong, mesti bawa ke lawyer. Ya, kenapa, saudara? Saya mau melayani seperti itu, saya mau. Sebab apa, saudara? Karena asal mereka mengerti kebangkitan Kristus dalam kehidupannya dia akan mengerti akan rencana Tuhan yang indah. Jangan, saudara, ini di sini tidak ada ya, saudara, ya, di sini tidak ada. Jangan, saudara, melayani seperti Raja Yosia. Melayani, menyumbang, memberikan tenaga semuanya, tapi tidak mengenal Tuhan. Banyak sekali toh orang-orang Kristen ya toh, ke gereja bukannya mendapat berkat, malah kebunuh sama murid-murid Tuhannya sendiri. Kenapa, saudara? Mungkin tidak bunuh pakai pisau, saudara, tapi juga bisa bunuh pakai apa, saudara? Mulut. Halo, bisa toh? Oh, kau udah gak lama ke gereja sih. Dulu kan worship leader apa segala macam. Oh iya, saya kepahitan sama ini. Loh, masa worship leader kepahitan? Mana ayatnya? Ya toh, kok gak pernah ke gereja lagi sih? Soalnya dingin. Loh, kok dingin apa urusannya sama Tuhan? Kok gak mau ke gereja lagi sih? Jauh soalnya. Aduh. Tahu di Indonesia, saudara, ke gereja mesti ngumpet-ngumpet kalau di dalam, kalau lagi dianiaya, saudara. Tahu? Di sini, saudara, cuma naik freeway M4 udah dibetulin sama pemerintah, gak usah bawa tol lagi. Ya toh, datang ke gereja, saudara, mempunyai komitmen karena saudara adalah orang Kristen yang mengenal kebangkitan Kristus. Saudara datang ke sini bukan hanya datang ke gereja saja mendengarkan firman. Saudara datang ke sini karena ini. Halo, karena kebangkitannya yang itu yang kita harus bangga. Amin. Amin. Saya mau tutup dengan satu ayat, boleh? Satu ayat, boleh? Oke. Kolose 1 ayat 16. Kita baca sama-sama. Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat yang ke-16. Saya juga mengundang para singers untuk balik kembali. Kita akan nyanyikan satu lagu sesudah ini. Kolose 1 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama, saudara. Suratnya Paulus yang tadi saudara saya sudah khotbahkan kepada jemaat di Kolose. Itu juga sampai kepada jemaat Wentworthville jam 6 sore tanggal 18 April. Saudara baca itu, saudara pegang itu suratnya Paulus. Kolose 1 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau
Kalau saudara mengenal penciptamu, saudara bisa menulis ayat ini seperti Paulus menulis ayat ini dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyi satu lagu, saudara bagaikan bejana siap dibentuk. Kita sungguh-sungguh belajar dari firman ini, saudara. Dari Raja Yosia yang merayakan Paskah tapi tidak mengenal Allah. Tapi Saulus yang merayakan Paskah dan mengenal Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan nyanyi bersama-sama. Bagaikan bencana siang dibentuk, ini kami di tanganmu. Apa kuasa-Mu bumi baharui selalu. Jadikanku Allah, ini kami Tuhan Allahmu. Ini kami di tanganmu, masuk kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Allah. Sekali lagi nyanyikan, mau seperti-Mu Yesus, bagaikan bencana siang dibentuk, di tanganmu. Baru apa kuasa Roh-Mu, budi baharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Ini hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Sama-sama kita nyanyi, mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, seperti Engkau memakai Saulus menjadi paus, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, demikian juga Engkau memilih kami, memanggil kami untuk menjadi berkat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami, mengajak kami Tuhan untuk merenungkan tujuan gereja ini apa. Mengajak untuk jemaat merenungkan tujuan kehidupan ini apa. Saulus yang dipindahkan dari kegelapan ke terang,
bisa menjadi berkat dan melayani Tuhan. Jemaat Wentworthville, sewaktu engkau jatuh, ingat bahwa Tuhan sendiri yang sanggup untuk membangunkan, supaya saudara semua berdiri dan kembali melayani dan memuliakan nama Tuhan. Lagu ini, saudara, jangan saja dinyanyikan dengan mulutmu, jangan saja dinyanyikan dengan otakmu, tapi dengan sungguh-sungguh jiwa, tubuh, dan roh, sehingga engkau sungguh-sungguh mengenal kehendak Tuhan. Paskah bagi jemaat Wentworthville membangunkan, membangkitkan pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh gereja, membangkitkan karunia-karunia, sehingga kita semua sama seperti Yesus, disempurnakan selalu dengan urapan kuasa Roh Kudus yang sanggup. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti Tuhan memakai kehidupan Saulus, Tuhan juga mau memakai kehidupan kita semua. Mungkin saudara banyak kekurangan, tapi selalu disempurnakan. Saulus pun banyak kekurangan, tapi dia tetap dipanggil untuk melayani Tuhan. Biarlah ini menjadi kesaksianmu di saat engkau mengenal kebangkitan Kristus. Engkau menjadi saksi Tuhan yang dipakai oleh Roh Kudus, sehingga bangsa-bangsa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Buka hatimu, buka pikiran dan roh. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada bagaikan bencana siang yang Tuhan ditambah dengan urapan kuasa Roh Kudus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Selalu sama-sama kita nyanyikan. Dalam ruangmu inilah hidupku di tanganmu. Bantulah seluruh pakai kami Tuhan kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Sempurnakan dalam senang jalanmu, senang jalanmu, memuliakan Yesus, namamu. Haleluya. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Oke, kita akan sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri lagi, dan kita akan mengangkat pujian ini, itu Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya.